Halo, apa kabar? Tetermania, hari ini kita ketemu lagi. Ya, siang hari ini kita punya apa ini? HR-V Prestige 2016. Nah, kita akan kupas tuntas. Coba kita lihat bagaimana yang ada di HR-V 2016 ini. Apa saja sih fitur-fitur yang memukau di HR-V 2016 ini? Prestige 1800 cc. Mari kita lihat. Baik, HR-V ini ada beberapa tipe ya, dari S, E, kemudian ada yang tipe L juga. Yang sekarang kita review adalah tipe Prestige 1800 cc. Kebetulan yang hari ini hadir warnanya merah. Ini adalah warna yang langka ya. Warna merah ini berani sekali. Kalau kita lihat warnanya hampir mirip-mirip seperti Ferrari ya, merahnya merah menyala. Kalau kita lihat dari tampilan depan sudah kelihatan banget ketika kita bisa membedakan di HR-V Prestige dan tipe-tipe yang lain. Yang pertama, kalau kita boleh lihat dari segi headlampnya, untuk HR-V Prestige 2016 ini sudah dibekali dengan lampu LED dan dibekali dengan proyektor juga. Warnanya putih, jangkauan sinornya kurang lebih 180 meter, kemudian bisa diklaim dayanya lebih hemat listrik, dan dibekali juga di sini juga dengan adanya DRL, Daytime Running Light ya. Jadi ini bisa nyala ketika mesin kita on kan juga ya. Kemudian kalau kita lihat bumpernya ya, di sini nampak sporty sekali karena warnanya hitam ya, dibalut chrome ya, dilanjut juga dengan tulisan Honda kemudian chrome ya. Ini mencerminkan memang si SUV ini memang desainnya lebih ke cube ya, jadi lebih membulat ya. Tapi ini memang basicnya dari mungkin dari sedan juga, coupe, kemudian dibikin SUV lah, jadinya seperti ini ya, bulat tapi bagus, elegan dan sporty. Kemudian kalau kita lihat juga di HR-V Prestige ini sudah dibawain juga dengan fog lamp, kanan kiri udah fog lamp, kemudian di bawah juga ada tambahan body kit ya. Ini yang mencerminkan HR-V Prestige berbeda dari tipe yang lain. Baik, kalau nampak depan itu saja sih. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kalau di Suzuki itu ada ya, dia punya crossover atau SUV Suzuki SX4 S-Cross, dia sudah dibekali dengan auto rain sensor. Tapi kalau untuk HR-V ini belum dibekali sama sekali. Artinya untuk sistem menghapuskan saat hujan masih tetap manual ya. Jadi belum menggunakan auto rain sensor. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari sisi samping ya, dari panel A dan B-nya, ini cenderung lebih tidak terlalu sempit ya, jadi melebar. Jadi kesannya kalau kita di dalam tetap jangkauan visual kita ke depan, ke samping dan sebagainya tetap masih enak ya, masih nyaman. Visibility-nya masih bagus. Jadi ketika kita berkendara dalam lurus, kemudian kita mau putar arah atau putar balik, masih kelihatan karena panel di sini masih kecil sekali. Oke, selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini, karena ini SUV ya, pasti sudah dibekali juga dengan namanya tambahan bumper di sini ya. Kalau kita biasa disebut over fender ya. Di sini over fendernya cukup tegas karena ini SUV, harus dipertegas ya. Ini warnanya hitam, kemudian velgnya sudah dibalut dengan velg 17 ya. Ini pakai R17, untuk lebar bannya 215, kemudian 55% ketebalannya. Jadi kalau tampak samping seperti ini sudah kelihatan SUV banget ya. Apalagi dengan desain velg yang two tone color, hitam dan warna alloy-nya. Selanjutnya untuk HR-V ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry ya. Untuk Prestige sudah ada keyless entry-nya. Jadi cukup tekan tombol saja untuk membuka pintu dan mengunci pintu dengan jarak tidak terlalu jauh, sekitar 80 cm. Jadi pengguna HR-V ini praktis sekali ketika menggunakan si SUV keren ini.
dikunci, kemudian bisa dibuka. Oke, selanjutnya HRV Prestige ini juga untuk bodi samping sudah dilengkapi tambahan ya, body kit. Nah, ini juga udah dilengkapi agar ketika kita naik ke dalam kabin belakang sudah lebih nyaman dan enak. Si HRV ini juga untuk posisi pengisian bahan bakar ada di sebelah kiri ya. Ini umumnya memang di sebelah kiri. Kemudian bagusnya lagi, tangki bahan bakar ini tidak ada di belakang. Jadi lebih ke menjorok ke tengah ya. Yaitu di HRV jadi lebih aman dan nyaman ya kalau untuk HRV. Kemudian kapasitas bahan bakarnya sekitar 50 liter ya untuk HRV. Selanjutnya HRV ini juga sudah dibekali dengan antena sirip hiu ya. Kalau ada yang tanya ini bawaan atau aksesoris sih, kalau ini bawaannya ya. Kalau untuk HRV ini masih bawaannya si antena sirip hiu. Oke, kemudian sudah ada high mount stop lamp juga, sudah menyatu ya dengan sayap atasnya atau bisa kita sebut spoilernya sudah menyatu ya. Jadi nggak kelihatan cupu-cupu banget, kelihatan memang lebih sporty karena memang ini tipe Prestige. Kemudian sudah ada rear diffuser juga di belakangnya. Rear diffuser kemudian dilengkapi dengan wiper belakang. Ya, cuman wipernya ini agak timbul ya. Biasanya kan agak tanam ya. Kalau lebih kerennya agak tanam dikit. Cuman untuk HRV ini lebih timbul. Kemudian ada desain Honda di sini dan lampu belakangnya, rear lampnya sudah dilengkapi dengan LED. Panel-panel LED-nya kelihatan banget di sini. Jadi kalau kita lihat dari kejauhan ataupun dekat, ini tidak terlalu membuat mata silau ataupun sakit ya, dan terang banget dan hemat energi. Kemudian kalau untuk lampu mundur dan ratingnya kita masih menggunakan bulb di sini. Oke. Yang membedakan HRV Prestige dengan tipe yang lain adalah di sini. Ya, untuk Prestige semua sudah ada tulisannya Prestige. Ya. Kemudian bumper belakang juga sudah dilengkapi ya dengan mungkin diffuser ya. Warnanya hitam, lebih sporty maco. Kemudian belakang juga sudah warnanya ada merahnya juga. Jadi kesannya memang agak timbul ya warna merah ini untuk mencerminkan si SUV ini kalau dari belakang oh itu HRV ya. Ini maco ya kan, SUV dari Honda. Baik, selanjutnya si HRV ini juga kalau Honda terkenal dia dengan teknologi Gicon S ya. Artinya itu adalah teknologi yang disematkan oleh Honda, yang dipatenkan oleh Honda terkait dengan konstruksi si sasisnya ini ya. Rata-rata Honda pakai Gicon S ya, beberapa tipe ada yang lebih. Kalau di merek lain ada lagi ya mereknya tersendiri. Kemudian dia juga sudah dilengkapi sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS, ABD dan BA ya. Untungnya lagi di tipe ini untuk Prestige CVT ya, dia juga sudah ada VSA ya. Kemudian ada juga HHC, Hill Hold Controlnya juga di sini ya. Jadi untuk seukuran HRV harga 400 juta Prestige, sistem pengeremannya udah lengkap sekali. Lanjut di sini HRV ini juga sudah dilengkapi dengan yang kita sebut anti theft, anti maling juga ya. Bisa bisa diatur melalui pengaturan yang ada di dalam. Oke, kemudian selanjutnya untuk spionnya tentu sudah bisa dilipat secara otomatis dari dalam. Ya, pengaturan juga sudah elektrik. Jadi untuk harga segini pengaturan seperti ini udah hal biasa ya. Jadi HRV sudah komplit banget, secara tampak luar memang sporty, maco, desainnya agak cube ya kan. Tapi tetap mengutamakan kenyamanan tentunya. Bagaimana kenyamanannya? Coba kita lihat interiornya. Untuk kabinnya sendiri materialnya sudah cukup baik, walaupun ini masih menggunakan plastik
ya, tapi udah lumayan ya. Kemudian kalau yang warna putih ini sudah menggunakan soft touch ya. Kemudian door trimnya juga sudah soft touch ya, soft touch di sini. Kemudian warna putihnya ya. Untungnya yang punya ini orangnya rapihan gitu. Jadi kalau orangnya rapihan, secara untuk penggunaannya juga selalu ini ya, dirawat ya. Ketika kena hujan langsung dilap, ketika kena debu dengan langsung dilap dan sebagainya. Jadi untuk dashboard, kemudian armrest, kemudian di sini armrest yang ada di pintu, di door trim itu masih kelihatan bersih ya, masih bersih. Padahal ini 2016 ya, udah hampir 4 tahun ya, karena ini 2016 akhir ya, 3 tahun kemarin masih kelihatan bersih sekali. Ya, kalau kita lihat selanjutnya adalah tampak setir sudah dibalut dengan kulit ya, sudah kulit, kemudian dilengkapi dengan cruise control juga ya. Di sini ada cruise control. Karena ini matic ya, penggunaan cruise control ini ketika memang ada di Jogja ya jarang sekali dipakai ya. Kalau untuk dipakai di jalan-jalan seperti ring road bisa sih, cuman tidak terlalu panjang karena ring road bentar lagi ketemu Bangjo, bentar lagi ketemu Bangjo. Jadi untuk penggunaan cruise control tidak terlalu efektif. Kemungkinan bisa dipakai di mana, di tol. Sangat efektif sekali kalau kita gunakan di tol. Kemudian kita juga sudah ada pedal shift ya. Di sini HR-V sudah disematkan ada pedal shift. Di sini ada pedal shift sebelah kanan tandanya plus, di sebelah kiri ada tanda min. Ini digunakan untuk apa? Untuk main turunkan gigi ya saat kita berkendara. Jadi ini matic tapi bisa CVT tapi tetap bisa main pedal shift ya. Jadi enak ya, mau lebih galak kita oper aja langsung over pakai pedal shift ya. Selanjutnya di pengaturan setir ini sudah juga dilengkapi dengan pengaturan tilt steering ya, bisa naik turun, kemudian sudah teleskopik juga ya, sudah bisa maju mundur. Jadi artinya untuk pengguna cewek cowok dengan ukuran tinggi badan yang tidak terlalu tinggi ini masih bisa sangat nyaman bahkan ya, apalagi dengan pengaturan yang ada di kursi. Pengaturan di kursi ini sudah memakai high seat adjuster ya, jadi bisa naik turun, kemudian sliding ya, sliding di sini, kemudian reclining di sini ya. Jadi sudah sangat enak. Karena ini tipe prestige ya, Honda mengharapkan HR-V ini menjadi pembeda di kelasnya. Maka HR-V sudah dilengkapi juga dengan pembatas di sini ya. Jadi transmisinya agak cukup tinggi, kemudian dikasih batas seperti mobil-mobil mewah ya. Harapannya memang kelihatan prestisnya sendiri. Kemudian balutannya ada dua, warna hitam dan warna putih. Harapannya memberikan kesan yang sporty dan lebih elegan ya. Kemudian ini sudah dilengkapi juga dengan electric parking ya, kemudian brake hold ya. Jadi ini kalau brake hold digunakan ketika kita berkendara jalan, mau langsung berhenti, ini otomatis akan mengunci sendiri roda-rodanya seperti handbrake ya. Cuma kita udah di sini udah elektrik. Nah, hati-hati bagi pengguna yang biasanya menggunakan handbrake, mungkin pertama kali memakai HR-V akan kelihatan sedikit rasa gugup atau sedikit rasa khawatir ya. Karena apa? Kalau kita melupa menggunakan handbrake di sini atau disebut parking brake ya, brake elektrik ya, atau elektronik brake ya, nanti kita akan lupa ketika kita belum melepaskan ini. Tapi jangan khawatir, bagi yang baru menggunakan HR-V akan ada tanda P berwarna merah di sini yang menandakan mobil ini sudah aktif parking brake-nya ya. Oke, jadi kalau di off kan, oke, ini sudah sip. Selanjutnya
karena ini HRV ya, ini sudah upgrade ya untuk head unitnya. Seharusnya head unit bawaannya dia sudah lebih ya cukup bagus lah ya, walaupun kalau kena sinar matahari warnanya masih hitam jadi nggak terlalu jelas. Tapi ini kita udah di upgrade di sini HRV-nya. Untuk head audionya bawaan HRV ini ukurannya 8 inch ya, jadi cukup lebar, tidak terlalu jauh dengan ini. Ini selisih sedikit saja, ini menggunakan 10 inch ya. Oke, kemudian di sini ada lampu hazard. Kemudian yang menarik yang saya suka adalah desain lower AC-nya. Jadi kesannya tuh menyatu ya, dibalut dengan warna putih di sini. Jadi kesannya bagus banget ya, elegan ya, mobil mewah lah ya kesannya ya. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan, kalau kita lihat ya, nih sudah menggunakan digital auto climate ya. Jadi sudah ada heaternya juga. Kemudian sudah ada dinginnya juga. Ya, jadi udah komplit banget HRV. Untuk harga segini nggak lucu juga sih kalau nggak menggunakan digital auto climate. Oke, ini pengaturan, ini on off untuk dimatikan, dinyalakan. Ya, kemudian auto kalau kita menghendaki pengaturan suhu di dalam kabin supaya lebih dingin atau lebih hangat, kita gunakan auto. Ini akan mendeteksi suhu yang ada di kabin kita berdasarkan suhu ruangan di luar. Ya, jadi ketika nanti kabin kita udah dingin, dia akan turun sendiri suhunya. Ya. Oke, kita off. Yes, kita matikan dulu. Kalau lihat speedometernya si HRV ini bisa diatur warnanya, jelas ya, merah, biru dan sebagainya. Kemudian kalau untuk MID-nya ya, ini ada ring, trip A, average, trip B. Ini pengaturan jam. Untuk pengaturan MID-nya sih tidak terlalu melimpah ya kalau untuk HRV ini, yang jelas, tapi desainnya juga cukup atraktif, sudah cukup menarik, dan ini membuat tampilan semakin sporty ya. Baik, selanjutnya di HRV ini juga sudah dilengkapi dengan ya, ada di sini untuk kaca ya, bisa berhias, di sini juga bisa ya. Ada, waduh, dilengkapi juga dengan lampu ya, di sini juga ada. Kalau ini sudah aksesoris ya, kalau untuk spion tengah. Tapi untuk pengaturannya dynamic mirror ada ya, cuman belum auto ya, masih biasa. Ya, kemudian yang bagus di sini adalah yang luar biasa ada di HRV Prestige, sudah menggunakan panoramic sunroof. Ya, gimana sih, coba yuk. Kalau ini lampunya. Ya, jadi buka. Ya, jadi kalau mau konvoy teman-teman ya, mau konvoy, mau pawai, boleh deh naik ke sini ya kan. Atau mau berpetualang ya kan, boleh naik ke sini. Jadi kesannya memang lebih luas ya. Di sini panoramic sunroofnya memang luas. Kemudian SUV banget ya kalau untuk HRV ini. Ya, kalau ini untuk close ya, apa ya, kalau ini udah panoramiknya ya, jadi luas banget sampai baris kedua, kelihatan sekali untuk HRV ini. Kalau ini dipolin untuk mundur belakang, ini untuk nutup ya. Untuk plafonnya ditutup, yang sebelah kanan ya, buka lagi. Kemudian kalau kita buka, cukup tekan tombol sebelah kirinya saja
Oke, kita tutup kembali. Oke, siap. Selanjutnya adalah HRV tipe Prestige ini untuk seatnya sudah menggunakan kulit ya. Jadi bagus secara, kalau kita duduk di sini sudah sangat pas dengan kondisi badan. Ya, dengan saya yang berbobot 84 kg, tinggi 173, untuk pengaturan posisi mengemudi sudah sangat nyaman. Ya. Jadi kalau mau dilewaskan karena ini mobil matic ya, kita turunkan saja kursi, kemudian selindingnya agak maju. Nah, untuk tipe mengemudi seperti saya sudah sangat nyaman ya. Oke, selanjutnya kalau untuk audio yang ada di sini, kita di HRV sudah ada 4 speaker ya. Jadi 2 di depan, kemudian tengah ada 2 juga, 2 di tengah. Kemudian yang menarik dari HRV adalah sistem keamanan selanjutnya, yaitu adanya airbag. Airbag hanya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pengaturan atau ada 4 airbag. Ada 4 airbag di pintu sebelah kanan kiri, di kemudi driver, sama di penumpang sebelah kiri dashboard. Ya, tentu akan membuat semakin aman di perjalanan. Selanjutnya kita boleh lihat untuk baris kedua. Selanjutnya di baris kedua untuk masalah headroom masih oke ya. Untuk tinggi seperti saya 173, tapi agak mepet ya. Kalau kena tanggul mesti ya kena juga kepala saya ya. Tapi kalau untuk legroom ya, secara legroom enak banget. Ini tadi posisi mengemudi saya ya, jadi masih lumayan ya, masih enak dan ini nyaman sekali. Kalau saya yang lihat untuk HRV nyaman ya, digunakan dalam perjalanan pendek ataupun jauh. Kemudian HRV juga di baris kedua sudah dilengkapi dengan armrest di sini ya. Jadi untuk pengguna baris kedua yang duduk di kanan dan sebelah kiri, kita sudah bisa berbagi armrest di sini. Secara tidak langsung ini memberikan ruang kenyamanan, memberikan hal yang membuat penumpang di belakang lebih bermanja-manjaan di belakang. Apalagi kita sudah ada di sini untuk headrestnya. Ya, headrest hanya 2 ya, kanan dan kiri ya. Untuk tengah belum ada headrestnya sama sekali. Jadi ya kalau untuk 3 penumpang di belakang, baris tengah agak kurang beruntung sih. Tapi nggak apa-apa. Ya, selanjutnya sudah ada juga kanan kiri ya. Kita udah pegangan juga kanan kiri, depan belakang. Semuanya 4 pintu kita udah pegang semua di sini. Ya, jadi udah sangat oke sekali. Oke. Di baris pertama tadi saya lupa, sudah ada seatbelt adjuster nih ya ternyata ya. Jadi untuk seatbelt adjuster ini akan memudahkan bagi pengemudi atau penumpang depan dengan ukuran tinggi badan yang tinggi ataupun rendah bisa diatur di sini. Jadi tidak terkena leher ya kan, bisa langsung ke dada dan ke badan. Ya, oke. Kita sudah sampai ke bagasi belakang. Seharusnya ini ada bawaannya ya, tutupnya di sini, cuma ini mungkin dilepas ya. Untuk bagasi belakang ini untuk HRV luar biasa lapang ya. Mungkin ini paling lapang di kelasnya ya untuk ukuran SUV. Ini kalau kita bisa bawa koper kira-kira ya 1, 2 kalau tidur ya, 1, 2, 3, 4 luar biasa, 4 koper. Kalau bobok sini ya 6 bisa muat ya. Apalagi untuk pengaturan kursi di depan atau di sebelah tengah ini bisa 40-60 flat lagi. Jadi enak sekali kalau kita membawa barang ini lebih
mudah, dan ini rata kabin ya. Nah, ini yang paling unik yang ada di HR-V. Di bawah ruang bagasi ternyata ada toolkit ya, ada dongkrak di sini, ada kunci-kunci. Kemudian di sini dibekali juga dengan spare tire. Spare tire-nya bukan kaleng ya, ini alloy. Warnanya juga sama seperti warna velg regulernya. Ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur, dan untuk derajatnya ini sangat lebar ya. Kalau kita misalkan mau mundur, head unitnya akan menyala sendiri otomatis dan bisa kelihatan. Jadi semakin memudahkan ketika saat kita parkir di garasi atau di jalan-jalan umum. Dan ini kalau untuk buka kap bagasi belakang, ini cukup tekan tombolnya saja. Jadi lebih mudah ya. Lebih enteng dan lebih ringan. Oke, siap. Tethermania, kita akan mencoba menggunakan mobil ini ketika kita menekan tuas ke posisi R. Nah, ternyata yang terjadi di sini adalah kamera belakang mengirimkan sinyal kepada head unit yang ada di sini. Kemudian kameranya sangat luas. Ya. Jadi kalau kita parkir akan memudahkan dan memberi rasa keamanan dan kenyamanan si pengemudi. Jadi untuk HR-V ini sudah komplit. Oke, thank you. HR-V ini menggunakan 1800 cc SOHC EVTEC. Nah, untuk spesifikasinya dilihat di sini. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.